Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Oktober. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Aries. Jadi Aries, bagi kamu yang baru di New Tarot Channel ini ya, love readingnya akan dibagi dalam 2 sesi. Oke, jadi sesi pertama nanti untuk yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nah, nanti untuk masing-masing sesi aku akan sertakan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu daripada banyak cincong. Yang harus kamu ingat di sini sebelum kamu nonton video ini adalah general reading, dan juga aku sebenarnya memberikan atau upload video ini untuk kebutuhan entertainment kamu atau semacam guidance bagi kamu, bukan sebuah fakta. Ini juga bukan sebuah penentu kehidupan kamu. Jadi keputusan tetap ada di tangan kamu. Oke. Jadi sekarang kita mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu. Here we go. Aries love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2020. Aries. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Mungkin di sini ada semacam konflik yang mungkin masih terjadi hingga saat ini. Kamu nonton video ini, excuse me. Mungkin masih ada semacam konflik yang masih terjadi hingga detik ini kamu nonton video ini bersama pasangan kamu. Atau mungkin di sini kalian udah membaik ya, udah nggak ada konflik lagi, tapi karena masih ada perasaan nggak enak ya, karena kamu merasa belum bisa memaafkan pasangan kamu, bisa jadi juga di sini ada situasi seperti itu di sini, Aries. Oke. Nah, di sini pasangannya terserah, bisa di suami kamu kah, istri kamu kah, atau mungkin di sini pacar kamu, terserah. Ini adalah seseorang yang kamu anggap pasangan kamu ketika kamu buka video ini, oke, yang berpasangan ini khususnya. Nah, kita akan explore dulu di sini Aries. Ini kartu mengarah kemana energi yang dari kartu tarot. Saat ini aku menggunakan The Dreaming Way Tarot Cards. Jadi kita langsung aja mulai. Oke. Aries love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2020. Aries love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2020. Oke. So di sini Aries kita akan buka 2 energi, oke? Yang di sebelah kiri ini mungkin energinya kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangannya kamu, atau vice versa, terbalik, interchangeable. Terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah coba nih cocokkan ya dari awal hingga akhir, tapi tetap nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu readingannya, jadi di dismiss aja. Mungkin bisa cek lagi bulan depan atau cek tarot reader lain. Oke. Bottom of the deck di sini ada kartu Five of Pentacles. Mungkin kalian di sini lagi tinggal terpisah ya. Jika kalian suami istri, mungkin kalian lagi nggak tidur sekamar ya, lagi ambekan, atau mungkin kalian di sini lagi tidak berkomunikasi bagi yang lagi pacaran ya. Ada Seven of Swords, kemudian ada kartu Judgment card. Mungkin di sini sampai ada emosi yang tersulut, sampai mungkin pada keputusan atau keinginan untuk berpisah. Mungkin ya udah deh, mungkin belum sampai terucap ya, tapi sampai kepikiran untuk berpisah atau mungkin untuk bercerai ya. Tapi aku harap di sini situasi itu tidak sampai melangkah ke sana. The worst case scenario-nya, oke? Karena di sini ada kartu Forgiving and Learning, artinya di sini masih ada kesempatan bagi kamu dan pasangan untuk memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki dalam hubungan ini, oke? Kita lihat dulu di sini Aries ada kartu Four Wands. Ketika aku melihat kartu Four Wands ini, aku rasa kalian masih saling mencintai sebenarnya, atau minimal kalian masih bisa berkompromi lah dengan pasangan kalian. Karena dasar dari suatu hubungan, apalagi kalau misalnya kalian udah bertahun-tahun berumah tangga, atau mungkin dalam kasus belasan tahun, mungkin kadar cinta kalian udah itu ya, udah nggak seperti kalian pertama nikah dulu atau pas pacaran. Let's be honest here, kita harus jujur di sini bahwasanya dalam pernikahan itu nggak melulu kita akan seperti kita masa pacaran dengan pasangan, oke? Dan what's left is compromise, oke? Apa yang tersisa itu adalah kompromi. Nah, di sini aku lihat kalian mungkin masih pengen berkompromi. Makanya di sini ada kartu Forgiving and Learning, tapi kalian mungkin masih bertanya-tanya, ini
gue harus memaafkan pasangan gue atau tidak sih. Mungkin ada semacam ego atau gengsi di sini untuk sekedar memberikan kata maaf ya, atau sekedar berkomunikasi dengan pasangan kamu, atau sekedar mengatakan bahwasanya kamu mau ya berbaikan lagi dalam hubungan ini. Mungkin ada situasi yang demikian di sini. Ini semakin panas di studio ini. Oke, next di sini yang di sebelah sini ada kartu Three of Wands. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada yang sudah berjarak saat ini, entah di sini jarak fisik atau jarak emosional. Mungkin kalian di sini sudah pisah rumah atau pisah kamar, bisa jadi juga, atau nggak komunikasi lagi, atau literally kalian mungkin terpisah jarak ya, mungkin kalian LDR di sini, bisa jadi juga. Kemudian di sini ada kartu Six of Wands, alright. Ada kartu Queen of Swords. Oke, kita buka dulu yang di sebelah sini. Ada kartu Ace of Pentacles. Next di sini ada kartu Knight of Wands. Kemudian di sini ada kartu The Hierophant. Alright. So, aku lihat di sini masih bisa nih kamu dan pasangan kamu berkompromi. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya di sini, Mbak, ini gue harus maafin pasangan gue nggak sih? Mbak, ini aku harus gimana dengan pasangan aku? Apakah aku harus kasih kesempatan kedua bagi dia, atau kesempatan yang kesekian kalinya ini, atau tidak? Karena aku takut hal ini terjadi lagi. Saranku di sini ketika melihat kartu-kartu ini, kasih aja. Tapi aku juga nggak bisa jamin kalau dia bakal berhenti bersikap demikian, karena masalah pasti ada dalam rumah tangga ya. Bullshit kalau misalnya seseorang tuh rumah tangga itu nggak ada masalah. Not like that, marriage is not like that, okay? Pernikahan itu nggak kayak gitu, pasti ada masalah terus. Tapi di sini aku lihat kalian mungkin masih ada semacam, ya wajar sih sebenarnya. Yang satu di sini mungkin curiga bahwasanya dia terlalu itu sih Mbak, terlalu banyak di sini kawan-kawannya, dia terlalu mementingkan kawan-kawannya di sini, sehingga saya sering cemburu melihat dia selalu bersama teman-temannya, menghabiskan banyak waktu bersama rekan-rekannya. Sedangkan bersama saya nggak ada sedikit pun di sini dia peduli sama saya, atau mungkin dia nggak begitu intim sama saya lagi karena pergi sama teman-temannya. Oke. Dan yang satunya lagi di sini berpikir, oh nggak cuman dia sih Mbak, nggak cuman aku sih Mbak, dia juga kayak gitu. Dianya suka jalatan sih sama orang lain gitu ya, suka goda-goda, padahal orang lain udah risih digituin karena kami udah bersuami istri, atau misalnya kami udah pacaran. Intinya di sini kalian ada keluhan masing-masing dalam hubungan ini. Nah, bagaimana caranya keluhan kalian ini ketemu? Ya dibicarakan dengan kepala dingin. Which is ini masih bisa dilakukan, kompromi dengan kepala dingin, karena di sini masih ada kartu Four of Wands. Baik kamu dan pasangan kamu masih menginginkan hubungan ini untuk bertahan, Aries. Oke, di sini ada kartu Forgiving and Learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ketika kamu melepaskan atau sembuh dari masa lalu kamu, kemudian kamu nggak begitu terkungkung dengan berbagai kesalahan partner kamu di masa lalu, ya, karena pasti dia akan bikin kesalahan lagi. Manusia itu adalah tempatnya kita selalu mencoba ya. Kita pasti akan terus ketemu masalah dan bikin masalah tentunya. Tapi di sini bagaimana kamu bisa kompromi terhadap pasangan kamu dan mau memaafkan dia dan beri dia kesempatan terus, atau sama-sama memperbaikilah diri masing-masing dalam hubungan ini. Oke. That's the point here. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, pada intinya di sini kamu dan dia sebenarnya masih sama-sama ingin memperjuangkan hubungan ini. Makanya di sini ada kartu Queen of Swords dan The Hierophant. Kalian walaupun di sini berbeda ya, yang satu elemen tanah, yang satu di sini elemen udara, tapi kedua kartu ini cukup positif lah ya untuk readingan kali ini disandingkan berdua. Oke. Aku nggak ngeliat kartu Queen of Swords itu sebagai seseorang yang ingin mengakhiri suatu hubungan dalam konteks kartu ini atau kartu yang muncul, tidak. Tapi dia ingin mengatakan kepada pasangannya bahwasanya oke, aku nggak mau bullshit lagi, aku ingin semuanya diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin ya. Aku sudah muak dengan berbagai penyangkalan-penyangkalan atau berbagai
kebohongan-kebohongan yang kamu katakan, coba deh untuk lebih jujur aja, aku akan coba terima. Nah, mungkin itu yang si orang sebelah sini coba katakan kepada pasangannya. Dia udah muak dengan berbagai kebohongan-kebohongan atau kekecewaan yang terjadi di masa lalu. Oke. Dan orang di sebelah sini aku rasa mau kok berterus terang untuk hal itu. Dia masih percaya bahwasanya ini adalah hubungan yang ditakdirkan untuk dia di Hierophant. Oke. Wow, ini Aries cukup positif readingannya, walaupun mungkin masih ada hal yang perlu diluruskan antara kamu dan pasangan, tapi aku rasa ini masih bisa lah ya dibicarakan. Jadi santai aja dulu ya. Mungkin kamu pengen meditasi sebelum ngomong sama pasangan kamu, jadi lebih mudah mengontrol emosi. Ingat, ketika kamu emosi, kamu jadi membuat keputusan yang tidak rasional terkadang karena kita udah dikuasai oleh emosi kita. Jadi didinginkan dulu hati kita dan perasaan dan benak kita sebelum kita membahas suatu hal yang cukup besar bersama pasangan. Oke. Sekarang kita lanjut dulu untuk Aries yang single. Hai Aries yang single, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita sudah sampai di love reading bulan Oktober. Dan bagi kamu yang baru di sini, untuk sesi single ini aku akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards. Jadi kita lihat nanti dari 4 kartu tarot berbeda situasi perkembangan asmara personal kamu. Jadi kita langsung aja untuk Aries yang single. Here we go. Aries love reading single bulan Oktober tahun 2020. Aries. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Nah, entah di sini kamu ketemu sama sosok baru ya, atau mungkin hubungan kamu dengan seseorang di sini yang lagi pendekatan dengan kamu semakin meningkat ya, hubungannya atau chemistry-nya bisa jadi juga. Jadi kita akan explore dulu kartu ini dari kartu tarot. Saat ini aku menggunakan The Dreaming Waiter cards. Oke, here we go. Oops. Oke, tadi kartunya jatuh, jadi kita harus shuffle lagi. Aries love reading single bulan Oktober tahun 2020. Aries. Jadi di sini Aries kita buka 4 kartu aja. Oke, untuk melihat apa sih yang terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Baru of the deck di sini ada kartu Ten of Wands. Lagi nggak mikirin asmara-asmaraan, Mbak, lagi mikirin karir aja, finansial aja. Nah, bisa jadi. Oke. Kartu pertama di sini ada kartu Nine of Wands, alright. Nine of Cups. The Hermit, Knight of Cups. Oke. Jadi Aries ya, aku rasa di sini kamu lagi banyak banget beban-beban dan tanggung jawab yang sedang kamu pikul dalam satu waktu sekaligus. Oke. Mungkin di sini kamu lagi mikirin kestabilan kehidupan kamu secara umum. Kemudian di sini kamu juga khawatir ada orang-orang terdekat kamu yang mulai bawel nanyain kamu kapan nikah, kamu kapan ini dan kamu kapan itu dan bla bla bla. Sampai-sampai akhirnya omongan-omongan orang ini semakin membebani kamu gitu loh. Nah, akhirnya kamu jadi insecure, kamu jadi capek, kamu jadi stres dengan kehidupan kamu saat ini. Ini apa sih yang terjadi dengan hidup gue gitu loh. Gak ada satu area pun dalam hidup gue ini yang kelihatannya real, yang bisa dibanggain gitu loh. Kamu merasa terluka saat ini,
Aries, oke? Nah, kartu Nine of Wands ini juga bisa berarti mungkin ya ada seseorang dari masa lalu kamu atau mantan mungkin atau hubungan sebelumnya yang bikin kamu benar-benar terluka sehingga untuk buka hati ke orang baru aja benar-benar nggak bisa gitu loh, Aries. Dan kamu berpikir, ini kenapa sih kok gue gitu ya yang diuji sama semestaran Tuhan, yang paling berat banget ujiannya gitu loh. Nah, akhirnya kamu jadi nggak tahu nih apa yang sebenarnya kamu inginkan dari sosok yang akan menjadi pasangan hidup kamu, sehingga kamu cenderung akhirnya ya cepat-cepat dia dapat aja gitu loh. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya kamu ke pasar kemudian ada pedagang yang bilang, oh cepat-cepat dia dapat, itu akhirnya dia karena dia merasa bakal nggak laku dagangannya gitu loh, sehingga dia kayak ya udah obral aja gitu loh, yang penting laku dapat duit. Nah, kalau udah kayak gitu prinsip kamu, ya, kamu nggak hanya merugikan diri kamu sendiri, ya, saat ini, tapi juga di masa depan. Mungkin nggak kerasa saat ini dampaknya, tapi di masa depan. Oke, apalagi kita berbicara mengenai relationship, apalagi mengenai pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu bukan perkara mudah mencarinya. Kadang kita juga harus mencari seseorang yang dimana kita mau kompromi sama orang itu, oke? Karena menurutku ya hubungan itu nggak cuma masalah cinta aja, ya. Mau nggak kamu kompromi sama dia, karena kamu bakal menghabiskan sisa hidup kamu sama orang itu. Anggaplah kamu nikah umur 30 atau 25. Anggaplah misalnya kamu hidup sampai umur 70. Nah, bayangin tuh sisa umur kamu tuh dihabisin sama orang ini gitu loh, sama pasangan hidup kamu itu. Nah, menurut kamu udah bikin keputusan yang tepat nggak sih gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kamu merasa insecure kemudian kamu akhirnya sembarang pilih doang gitu kan, yang ya udah sih mak nggak apa-apa asal dapat aja gitu loh. Ya nggak gitu juga, karena yang akan rugi diri kamu sendiri. Kamu jadi nggak tahu ini standar apa yang membuat kamu suka sama orang ini, yang bikin kamu mau berkompromi sama orang ini. Oke, jangan sampai kamu mencicipi perceraian. Kalau bisa sih jangan ya. Nah, ketika aku melihat kartu di Hermit di sini, mungkin kamu akhirnya soul searching, oke? Kamu mencoba untuk memantapkan lagi apa yang benar-benar kamu cari dari seseorang. Karena aku lihat mungkin ada beberapa pilihan di sini yang kamu punya, tapi di antara beberapa pilihan yang kamu punya ini, Aries, nggak ada satupun mungkin yang bikin kamu merasa klik atau tergerak untuk memperjuangkan orang itu, oke? Jadi kalau misalnya kamu merasa belum saatnya, ya mungkin memang belum saatnya gitu loh. Walaupun mungkin di sini ada attraction dan asal kamu tahu aja kata attraction ini ya artinya itu adalah sebuah level atraksi yang paling rendah dalam sebuah romantic relationship. Artinya memang di sini masih kecil banget kemungkinannya dia bakal suka sama kamu seterusnya, atau kamu bakal dapat hubungan yang stabil dengan orang ini. Oke, mungkin kamu di sini berhubungan dengan Virgo atau water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Oke, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi mungkin ada sih mungkin ya beberapa pilihan atau orang baru, tapi masalahnya kamu udah siap belum untuk benar-benar fokus dengan hubungan asmara kamu ini? Karena aku lihat kamu nggak fokus dengan hal itu. Seperti yang aku bilang tadi, ada hal-hal lain yang perlu kamu urus dulu sebelum kamu benar-benar nyebur ya ke urusan asmara gini gitu loh. Ketika kamu melihat kartu Knight of Cups ini, untuk sebagian dari kamu ya, mungkin sebagian kecil, mungkin di sini kamu udah lumayan dekat lah ya sama seseorang ya. Kalian mungkin udah pendekatan ya. Kartu di sini menyarankan kamu untuk coba untuk, ini khusus bagi kamu yang udah merasa klik sama orang itu, tapi kamu ragu untuk mengekspresikan perasaan kamu ke dia. Ya, saranku di sini, saran kartu khususnya Knight of Cups, coba deh untuk, kenapa nggak dicoba dulu? Kalau misalnya memang nggak ada masalah lain di sini, mungkin kamu nggak ada masalah finansial, cuman ragu aja, coba aja dulu gitu loh. Kartu di sini menyarankan kamu untuk coba aja dulu, coba di explore dulu, ini bisa kemana, pelajari latar belakang dia, latar belakang kamu juga, nah, dan lihat sejauh mana kalian bisa berkompromi dalam hubungan ini, sejauh mana kalian bisa saling memahami
Ya, sejauh mana kalian bisa menerima dia gitu loh, dengan karakter yang dia punya, dan seperti apa sih dia orang yang sebenarnya. Karena seringkali kita terpesona hanya dalam jangka waktu yang kecil. Pernah gak sih kamu dengar seseorang bilang, oh gue tahu sih si dia sikapnya nggak kayak gitu, padahal dia baru tahu 1 bulan yang lalu. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Untuk mengetahui karakter seseorang yang sebenarnya itu butuh waktu lama bagi kamu untuk memahami dia ya. Psikolog aja butuh observasi kok pasiennya untuk benar-benar memahami pasiennya gitu loh. Apalagi untuk kamu yang orang awam, yang kamu harus tahu dulu ini dia seluk-beluknya seperti apa dari standar yang tidak jelas gitu loh. Oke. Jadi itu pesannya Aries. Kalau misalnya kamu merasa ada beban lain di sini yang perlu kamu urus dulu, coba deh diurus dulu beban-beban ini, diselesaikan satu-satu, karena multitasking bukan saran dari kartu di sini. Oke. Tapi kalau misalnya kamu merasa udah siap secara finansial, kemudian udah siap secara karir kamu untuk menempuh sebuah hubungan asmara, ya why not? Kartu di sini menyarankan kamu untuk go for it. Oke, coba ekspresikan perasaan kamu sama dia, ya. Oke. So Aries, itu adalah love reading kamu di bulan Oktober. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like dulu video ini sebelum kamu pergi, kemudian di share ke teman-teman kamu dan di subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke, bye.